Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai makna keberhasilan. Lawan dari berhasil adalah gagal. Secara umum dapat dikatakan gagal manakala tidak terwujud atau tidak tercapai apa yang kita inginkan. Lalu, apakah hubungan keduanya antara keberhasilan dan kegagalan? Berhasil dan gagal ibarat kaki kanan dan kiri. Selama kita berjalan, selama itu pula pergantian kaki kanan dan kiri berlangsung. Bila yang satu berhenti, maka yang lain pun akan berhenti. Itulah sunatullah, hukum ketetapan alam atau hukum Tuhan. Tidaklah mungkin untuk memisahkan keduanya. Itu artinya bila kita menolak kegagalan dan hanya menerima keberhasilan adalah bentuk dari kegagalan juga. Kita harus menerima keduanya, harus mampu melampaui keduanya. Itulah yang disebut bebas dari jeratan dualitas, tidak memihak salah satu dari keduanya. Dan itulah tanda seseorang itu berhasil. Berhasil di dalam memahami hidup, memaknai hidup. Dan itulah modal utama agar kita mampu meraih hidup yang rahmatan lil alamin. Sebab kita mampu memandang dua sisi yang bertentangan, namun selalu dalam kebersamaan. Memahami bahwa di dalam keanekaragaman atau pluralitas pastilah ada persamaan, yaitu sama-sama atas kehendak Tuhan, bahwa hidup ini adalah atas kudrat irada Tuhan atau bismillah. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita perhatikan atau kita renungkan cerita orang-orang yang gemar melakukan pertapaan atau semedi di tempat-tempat yang sunyi, di atas bukit, di tengah hutan, di tepi jurang, di dalam gua, di tepi lautan, bahkan ada yang di balik air terjun. Untuk apa mereka melakukan semua itu? Apa tujuan mereka? Mungkin niatan tidak sama, mungkin banyak motivasi di antara mereka. Namun yang paling utama adalah mereka menginginkan mengetahui hakikat hidup dan kehidupan. Mereka rela melakukan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Bermeditasi atau bertapa mengharuskan kita untuk berdiam diri, tidak boleh bergerak. Bahkan nafas pun harus diatur. Sedangkan secara fitrah, ciri makhluk hidup yang utama adalah bergerak. Tidak boleh bergerak memaksa kita untuk belajar tidak hidup atau belajar mati. Harus betul-betul siap melawan arus kehidupan, arus pergerakan hidup. Belum lagi mengatasi suasana sunyi tanpa interaksi. Bisa kita pahami bila begitu sulitnya hal itu untuk dilakukan. Manakala berhasil, tentunya hasilnya luar biasa. Contoh nyata adalah Rasulullah dengan gua Hira-nya dan Sang Buddha dengan pohon Bodhinya. Ajaran yang disampaikan oleh para rasul hampir semuanya adalah buah dari pertapaan. Hakikat kehidupan hanya bisa ditemukan oleh mereka-mereka yang berhasil mengendapkan hawa nafsunya atau menep dalam bahasa Jawa, bening dan hening. Bahkan jalan menuju surga pun hanya melalui jalan tersebut, sebagaimana
tercantum dalam Al-Quran surat Fajr ayat 27 hingga 30 yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini begitu jelas. Tanpa ketenangan jiwa, surga mustahil untuk dapat dicapai. Surga adalah gambaran kehidupan yang penuh dengan rasa aman dan damai, tempat yang amat membahagiakan, yang hanya bisa kita wujudkan bila jiwa kita tenang, karena mampu mengendalikan segala macam keinginan, nafsu-nafsu yang tak mengenal rasa puas apabila kita turuti. Dan neraka adalah tempat yang penuh derita akibat mengumbar segala macam keinginan. Anak-anakku, murid-muridku yang dirahmati oleh Allah, bila surga dan neraka kita hubungkan dengan berhasil dan gagal, pastilah surga untuk yang berhasil, sedangkan neraka adalah untuk mereka yang gagal. Berhasil berhubungan dengan surga, surga berhubungan dengan damai. Gagal berhubungan dengan neraka, neraka berhubungan dengan siksaan. Surga tempat bagi mereka yang bersyukur, yang menikmati hidup, sedangkan neraka tempat bagi mereka yang kufur, yang merasakan siksaan hidup. Di sini jadi mudah bagi kita untuk mengukur hidup kita, berhasil atau gagal, surga atau neraka, syukur atau kufur. Masihkah kita mengharap surga khayalan yang selalu kita bayangkan semenjak kita lahir sampai akhir hayat? Bukankah surga atau neraka sudah jelas di depan mata? Sekali lagi, apakah kita masih ragu calon penghuni surga atau penghuni neraka? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.